Haleluya, puji Tuhan, shalom dan selamat pagi. Selamat kita bisa berjumpa kembali pada Sabtu pagi ini tanggal 27 Agustus tahun 2022. Kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudaraku semua yang dicinta dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Terimalah berkat Tuhan dalam nama Yesus. Berkat kasih setia Tuhan menyertai kita semua. Puji Tuhan, pada kesempatan pagi ini saya akan sampaikan pujian betapa hatiku berterima kasih Yesus. Kita selalu berterima kasih karena Tuhan senantiasa memelihara hidup kita. Kita bisa tidur nyenyak, bangun pagi dengan tubuh yang sehat. Besok hari Minggu harinya Tuhan, minggu yang terakhir di bulan Agustus. Pada minggu depan sudah bulan September, bukan bulan Agustus lagi. Oleh karena itu pergunakan, manfaatkanlah setiap kesempatan, waktu-waktu yang Tuhan berikan dalam hidup kita untuk perkara-perkara surgawi, untuk perkaranya Tuhan yang berkaitan dengan Tuhan. Jangan berkaitan dengan dunia. Yang berkaitan dunia itu hanya sedikit saja, berapa persen, saudara, ya. Jangan dominan, jangan mayoritas, maksud saya. Utamakan pekerjaan Tuhan, utamakan Tuhan. Karena Tuhan berkata dalam Matius 6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya, maka semua urusan dunia Tuhan akan berkati kita. Karena dunia semua itu milik Tuhan. Itu konsepnya harus jelas. Pikiran kita harus jelas. Hati kita selalu diisi dengan firman Tuhan. Dan renungan firman Tuhan pagi ini saya mau sampaikan tentang persembahan yang ada di dalam Alkitab. Semua yang saya sampaikan firman Tuhan, supaya hati kita, jalan kita, pikiran kita, semuanya tertuju kepada Tuhan, di dalam kebenaran Tuhan, di dalam rencana Tuhan yang sempurna. Amin. Saya akan menyanyikan sebuah pujian, betapa hatiku berterima kasih Yesus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Betapa hatiku, oh Yesus, berterima kasih. Tuhan Yesus, haleluya. Kau mengasihiku, amin, amin, haleluya. Kau memilikiku, amin, benar Bapa, haleluya. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab aku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Amin, haleluya. Betapa hatiku, oh terima kasih Tuhan, berterima kasih Yesus, haleluya. Kau mengasihiku, amin, amin. Kau memilikiku, amin, haleluya. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab aku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Amin, haleluya. Dalam Roma 12 ayat 1, demikian firman Tuhan. Karena itu saudara-saudaraku, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu.
yang sejati. Amin. Haleluya. Hanya ini Tuhan persembahanku. Terimalah Tuhan permohonanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Amin. Haleluya. Hanya ini Tuhan persembahanku. Segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku. Terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu untuk kemuliaanmu. Amin. Haleluya. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan itu semua berasal daripadamu. Dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengukuhkan atas segala-galanya. Sekarang ya Allah Bapa kami, Tuhan Yesus, kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Nama Tuhan Yesus yang Maha Kudus, Maha Sempurna, Maha Mulia, Maha segala-galanya. Tuhan Yesus, sucikan pikiran kami, mulut kami, dan hati kami. Sebentar kami membaca firman Tuhan. Biar firman-Mu Tuhan Yesus ku taruh dalam hatiku. Aku mau melakukan semua perintah-perintah dengan hati yang tulus, hati yang bersih. Bentuklah hidupku seturut dengan rencana-Mu Tuhan. Ampuni segala dosaku, ampunilah semua salahku, kilapku, segala hal tidak berkenan. Ampun Bapa, bersihkan supaya sebentar kami terima firman-Mu. Ku taruh dalam hati kami Bapa. Bentuklah hidupku menjadi serupa dengan Kristus. Terima kasih Bapa. Segala puji, hormat, segala kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya bagi Allah Bapa di dalam kerajaan surga, di dalam nama di atas segala nama, Tuhan Yesus Kristus, Tuhanku, Juru Selamatku, sentral hidupku. Engkau di atas segala-galanya Bapa. Kami pagi ini sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom dan selamat pagi. Selamat kita bisa berjumpa kembali di dalam kasih Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan. Betapa hatiku berterima kasih karena Tuhan sudah selamatkan hidup kita. Karena Tuhan sudah menolong kita, memelihara kita, dan melakukan yang terbaik dalam hidup kita. Tapi sekarang tugas kita, kalau Yesus sudah selesai, tetelestai, sudah melaksanakan yang terbaik sempurna, tapi kita belum. Banyak hal saya menangis sama Tuhan. Dua hal yang saya minta sama Tuhan. Secara vertikal Tuhan, berikan hikmat dan pengertian dari Tuhan. Supaya secara horizontal, supaya saya hidup sehat, memberitakan berita kebenaran firman Tuhan. Supaya orang banyak mengenal hikmat dari Tuhan, yaitu hidup takut akan Tuhan. Pengertian, yaitu hidup menjadi pelaku firman Tuhan. Itu pengertian. Ya, mengerti. Mengerti kehendak Tuhan berarti harus melakukan firman Tuhan. Harus taat,
Bukan teori kekristenan, bukan teori, tapi kekristenan adalah melakukan firman Tuhan. Untuk melakukan kehendak Allah. Karena itu bisa masuk surga. Kalau tidak melakukan kehendak Allah, bukan standar firman Tuhan, bukan standar surga. Itu standar dunia. Dunia ini selalu perseteruan dengan Tuhan. Selalu berseberangan. Tidak mau berdoa, tidak mau taat. Selalu main-main dosa, dosa, dan dosa. Kalau itu mari kita kembali kepada firman Tuhan. Mari kita puji Tuhan. Saat ini kita baca 2 Tawarikh pasal 31 ayat 1 sampai 21. Tema firman Tuhan persembahan. Mari kita baca firman Tuhan. Saya mau baca demikian firman Tuhan. 2 Tawarikh pasal 31 dari ayat 1 sampai 21. Setelah semuanya ini diakhiri, seluruh orang Israel yang hadir pergi ke kota-kota di Yehuda, lalu meremukkan segala tugu berhala, menghancurkan segala tiang berhala, dan merobohkan segala bukit pengorbanan dan mezbah di seluruh Yehuda dan Benyamin, juga di Efraim dan Manasye, sampai musnah semuanya. Kemudian pulanglah seluruh orang Israel ke kota-kotanya, ke miliknya masing-masing. Hizkia menetapkan rombongan para imam dan orang-orang Lewi, rombongan demi rombongan, masing-masing menurut tugas jabatannya sebagai imam atau sebagai orang Lewi, untuk mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan, untuk mengucap syukur dan menyanyikan puji-pujian, dan untuk melayani di pintu-pintu gerbang di tempat perkemahan Tuhan. Raja memberi sumbangan dari harta miliknya untuk korban bakaran, yakni korban bakaran pada waktu pagi dan pada waktu petang, korban bakaran pada hari-hari Sabat dan pada bulan-bulan baru dan pada hari raya, yang semuanya tertulis di dalam Taurat Tuhan. Ia memerintahkan rakyat, yakni penduduk Yerusalem, untuk memberikan sumbangan yang menjadi bagian para imam dan orang-orang Lewi, supaya mereka dapat mencurahkan tenaganya untuk melaksanakan Taurat Tuhan. Segera setelah perintah ini tersiar, orang Israel membawa dalam jumlah yang besar hasil pertama dari para gandum, anggur, minyak, madu, dan segala macam hasil bumi. Mereka membawa juga persembahan persepuluhan dari segala sesuatu dalam jumlah yang besar. Orang Israel dan orang Yehuda yang tinggal di kota-kota Yehuda juga membawa persembahan sapi puluhan yang terdiri dari lembu sapi dan kambing domba, dan persembahan persepuluhan yang terdiri dari persembahan kudus yang telah dikuduskan bagi Tuhan Allah mereka. Semuanya itu diletakkan mereka bertimbun-timbun. Mereka pula membuat timbunan itu pada bulan yang ketiga, dan mereka selesai pada bulan ketujuh. Hizkia dan para pemimpin datang melihat timbunan itu, dan mereka memuji Tuhan dan umatnya orang Israel. Hizkia menanyakan para imam dan orang Lewi tentang timbunan itu, dan dijawab oleh Asaria, imam kepala keturunan Sadok, demikian: sejak persembahan khusus mulai dibawa ke rumah Tuhan, kami telah makan sekenyang-kenyangnya, namun sisanya masih banyak, sebab Tuhan telah memberkati umatnya sehingga tinggal sisa yang banyak ini. Kemudian Hizkia menyuruh menyediakan bilik di rumah Tuhan, dan mereka menyediakannya. Dan dengan setia mereka membawa segala persembahan khusus, persembahan persepuluhan, dan persembahan kudus itu ke sana. Konanya seorang Lewi mengawasi rumahnya, dan Simei saudara-saudaranya adalah orang kedua. Sedang Yehiel, Asaria, Nahat, Asel, Yerimot, Yosabat, Eliel, Ismaya, Mahar, Benaya adalah penilik di bawah konanya, dan Simei saudaranya itu sesuai dengan petunjuk Raja Hizkia dan Asaria kepala rumah Allah. Dan Kore bin Yimna seorang Lewi penunggu pintu gerbang di sebelah timur, mengawasi pemberian-pemberian sukarela untuk Allah, serta membagikan persembahan khusus yang untuk Tuhan, dan persembahan maha kudus. Di kota-kota imam ini dibantu dengan setia oleh Eden, Benyamin, Yesua, Semaya, Amaria, dan Segaya dalam pembagian itu kepada saudara-saudara mereka menurut rombongan, kepada orang dewasa dan anak-anak, kecuali kepada setiap orang yang masuk ke rumah Tuhan menurut hari-hari yang ditetapkan, menurut tugas jabatan yang ditugaskan kepadanya, dan menurut rombongannya, yakni mereka yang tercatat dalam daftar sebagai laki-laki yang berumur 3 tahun ke atas. Para imam dicatat dalam daftar menurut puak-puak mereka, sedang orang-orang Lewi berumur 20 tahun ke atas dicatat menurut tugas dan rombongan mereka. Para imam terdaftar dengan seluruh keluarga mereka, yang istri, anak laki-laki dan perempuan, seluruh kaum itu, karena dengan setia mereka menguduskan diri untuk persembahan kudus.
bagi keturunan Harun, yang imam-imam yang tinggal di padang-padang penggembalaan sekitar kota mereka. Di setiap kota ada orang-orang ditunjuk dengan disebut namanya untuk mengadakan pembagian kepada setiap orang laki-laki dari keluarga imam dan kepada setiap orang Lewi yang terdaftar. Demikian perbuatan Hizkia di seluruh Yehuda. Ia melakukan apa yang baik, apa yang jujur, dan apa yang benar di hadapan Tuhan Allahnya. Dalam setiap usaha yang dimulainya untuk pelayanannya terhadap rumah Allah dan untuk pelaksanaan Taurat dan perintah Allah. Ia mencarinya, semuanya dilakukannya dengan segenap hati sehingga segala usahanya berhasil. Amin. Puji Tuhan. Demikian firman Tuhan yang sudah kita baca dan dengar di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak, Ibu, Saudara semua bersama saya yang setia baca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan siang dan malam, dan komitmen kita untuk taat melakukan firman Tuhan. Maka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapak, Ibu, Saudara semua diberkati, diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Amin. Sesuai dengan tema firman Tuhan ini, berkali-kali disebut persembahan. Hidup kita biar kita persembahkan Tuhan, karena Yesus sudah mempersembahkan yang terbaik di atas Bukit Golgota demi keselamatan kita. Kalau Tuhan Yesus sudah mempersembahkan hidupnya dari sejak awal, pada waktu Abraham juga, saudara, ya, pada itu harus mempersembahkan Ishak anaknya. Akhirnya Tuhan ganti dengan domba. Itu persembahan. Jadi hidup kita harus kita persembahkan seperti berapa kali, saudara? Sudah lebih dari 3 kali, di atas 5 kali kata-kata persembahan, lebih dari 10 kali saudara persembahan. Ada kata-kata persembahan. Artinya, mari komitmen kita persembahkan yang terbaik. Biar kita mau melakukan, karena apa, saudara? Apa yang kita mulai itu, yang kita miliki, itu semua milik Tuhan. Sudah saya berkali-kali berkata, ya, kita dilahirkan dalam keadaan yang tidak punya apa-apa. Tapi belajar kalau kita bisa punya mobil, punya rumah, ada uang, ada apa yang kita miliki, itu adalah milik Tuhan. Persembahkan untuk Tuhan dengan hati yang bersih. Secara vertikal, hidup ini milik Tuhan. Persembahkan hidupmu untuk Tuhan. Seperti di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 15. Tuhan sudah melakukan yang terbaik dalam hidup kita. Kita tidak boleh egois, tapi hidupmu untuk Tuhan secara vertikal. Saya mau baca, persembahan ini ada 2. Persembahan secara vertikal, persembahan secara horizontal. Secara vertikal, hidup ini untuk Tuhan. Dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 15, dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup, nah hidup ini, kita yang hidup, tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Amin. Tuhan Yesus sudah rela mempersembahkan hidupnya, mati terhadap kita semua, supaya kita mati terhadap dosa. Dan Yesus bangkit. Dan tujuan, mari kita bangkit. Persembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Lihat, saudara. Pada itu saya baca Injil Matius pasal 2. Orang Majus, pada waktu berjumpa dengan Tuhan, dia mempersembahkan 3 hal. Coba saya mau baca. Matius pasal 2 ayat 11. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, itu emas, kemenyan, dan mur. Mari, apa yang kita miliki, persembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Secara vertikal hidup kita, tubuh, jiwa, roh kita, tubuh kita melayani Tuhan. Jiwa kita, ada pikiran kita, perasaan kita, kata dalam Filipi pasal 2 ayat 5, supaya kita memiliki pikiran dan perasaan seperti Kristus. Dan hati kita isilah dengan firman Tuhan. Maka kalau tubuh kita untuk Tuhan, melayani Tuhan, pikiran kita memikirkan perkara di atas, memiliki pikiran perasaan seperti Kristus, dan hati dengan firman Tuhan, maka secara horizontal kita berani berbuat yang terbaik. Perilaku kita tidak boleh pelit kita. Apa yang kita punya, kalau kita diberkati, mari kita memberkati seperti ini. Raja Hizkia bersama seluruh bangsa Israel, dia mempersembahkan semua yang terbaik. Dia mempersembahkan, semua memberikan sukarela. Dia berikan terbaik, membagi persembahan, baik perpuluhan, baik apa yang sudah diberkati, berikan semua yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan. Dan akhirnya dibaca di ayat 20, 2 Tawar 31 ayat 20 dan 21. Begitu baik ini, menjadi contoh buat kita Raja Hizkia, supaya hidup menjadi perkenanan Tuhan.
Yaitu ayat 20, demikian firman Tuhan. Demikianlah perbuatan Hizkia di seluruh Yehuda. Ia melakukan apa yang baik, apa yang jujur, dan apa yang benar di hadapan Tuhan Allahnya. Dalam setiap usaha yang dimulainya untuk pelayanan terhadap rumah Allah dan untuk pelaksanaan Taurat dan perintah Allah. Ia mencari Allahnya, semuanya dilakukan dengan segenap hati, sehingga segala usahanya berhasil diberkati. Amin. Dalam nama Yesus. Mari secara vertikal kita persembahkan hidup ini, tubuh jiwa kita. Saya sudah terangkan, hidup tubuh ini melayani Tuhan. Kalau saudara punya talenta main musik, ayo melayani Tuhan di gereja, dimanapun, pergunakan hidupmu untuk Tuhan. Apa yang kita miliki bukan milik kita, semua berasal dari Tuhan. Dan secara horizontal, apa yang kalau Tuhan sudah memberkati kita, mari kita diberkati untuk memberkati. Karena Tuhan mau supaya kita suka memberi, saudara, ya. Dalam Kisah Rasul pasal 20 ayat 35, itu perintah dari Tuhan Yesus demikian. Saya mau baca Kisah Rasul pasal 20 ayat 35 demikian. Harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Ini 35b ya. Harus mengingat perkataan Tuhan Yesus, sebab ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Karena kita sudah menerima berkat yang luar biasa dari Tuhan. Mari dengan berkat yang kita terima, kita belajar untuk memberi, bukan menjadi orang pelit. Disimpan semua yang kita miliki, harta milik kita sendiri datang dari Tuhan, disimpan di dunia ini. Semua saudara akan hilang lenyap, tapi kumpul harta di surga. Belajar memberi vertikal hidup kita untuk Tuhan, dan belajar memberi horizontal kepada sesama kita, kepada hamba-hamba Tuhan, kepada semua pekerjaan Tuhan. Semua kita persembahkan, datang dari Tuhan, pergunakan untuk kemuliaan Tuhan, sehingga nama Tuhan dipermuliakan dan hidup kita berkenan kepada Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku Bapa sebagai alatmu seumur hidupku. Pakailah hidupku Tuhan, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Amin, amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari perenjahan. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Jangan lupa besok kan minggu harinya Tuhan. Semua mencari Tuhan, dan Tuhan Yesus berkati. Immanuel. Haleluya. Amin.